Tuhan, biar pujian yang kami baru naikkan menjadi doa kami. Kami rindu untuk diajar oleh kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan kembali, dikonfirmasi kembali untuk segala hal yang kami sudah tahu tentang diri Tuhan. Tapi bagi kami Tuhan yang mungkin sudah mulai lari dari kehendak Tuhan, biar Tuhan tarik kami kembali melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami manusia yang sangat terbatas di dalam mengerti keagungan dan kemuliaan firman Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan yang dicurahkan oleh Roh Kudus sehingga kami bisa mengerti, kami boleh beroleh kekuatan untuk melakukannya. Tuhan, kami pasti tidak sanggup. Oleh karena itu Roh Kudus, kuasailah hati, pikiran, seluruh tubuh kami. Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian, kita lanjutkan. Kejadian pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Sorry, PowerPoint-nya bisa kembali pertama. Kejadian 2 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Pada hari ketujuh, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ketujuh itu, Ia, Allah, berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Saudara, ada satu perkataan yang populer. Boleh tolong? Pasti sudah tahu Bapak Ibu ya. Time is money. Apa artinya bagi Bapak Ibu Saudara? Waktu adalah uang. Bapak Saudara, perkataan ini tahu gak siapa yang pertama kali mengucapkannya? Bapak Ibu Saudara, kalau punya uang $100 Amerika, di situ ada gambar orang yang pertama kali tahun 1748 menyampaikan ini kepada seorang pebisnis muda di dalam satu esainya. Dia menasihati, young man, time is money. Bukan karena, by the way namanya Benjamin Franklin. Itu gambar yang ada di $100 bill Amerika. Dia mengatakan ini bukan karena dia tamak akan uang, tapi dia melihat anak muda yang tidak menggunakan waktu sebagaimana mestinya. Apalagi dia seorang pebisnis, harusnya memang dia menggunakan waktu yang ada dengan efektif, dengan efisien sehingga menghasilkan sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Tapi kemudian hari ini, ketika kita sama-sama pegang filosofi ini, kita tahu artinya sudah bergeser jauh, Bapak Ibu Saudara. Time is money bukan lagi suatu hal yang positif, tapi cenderung negatif. Karena kemudian kita mengukur segala sesuatu mengenai waktu harus dimanfaatkan demi mendapatkan keuntungan. Mudah-mudahan kita nggak begitu di sini ya. Tapi itulah yang terjadi kalau kita ukur bahwa waktu itu harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan atau uang. Bapak Saudara, ngomong-ngomong, boleh tolong next. Lagi, kalau time is money, berarti segala sesuatu diukur dengan kesuksesan ya. Segala sesuatu yang kita bisa manfaatkan demi mendapatkan keuntungan. Tapi bagaimana dengan Allah ketika dia menilai kesuksesan? Lain lagi halnya dengan penggunaan waktu yang hari ini kita semua karena teknologi menggunakan untuk mengisi dengan kesenangan kita, dengan kenikmatan kita. Ini bukannya Benjamin Franklin, tetapi seorang dari barat juga yang mengatakan, namanya William Shakespeare. Dia bilang, kesenangan, kenikmatan, dan tindakan mengerjakan sesuatu, itu membuat waktu itu kelihatannya berjalan dengan sangat cepat.
Biasa kita isi waktu kita sekarang dengan apa Bapak Ibu Saudara? Yang kita tiba-tiba, udah 1 jam, udah 2 jam. Kita ngapain biasanya? Gadgetan ya. Entah lihat Instagram, entah lihat TikTok, entah main game, entah nonton YouTube, entah nonton drama Korea Bapak Ibu Saudara. Itu nggak kerasa tuh kalau udah pegang, kalau udah scrolling gitu ya, nggak berasa. Tiba-tiba udah 1 jam, tiba-tiba udah 2 jam gitu. Besok pagi mesti ibadah, bangunnya jadi telat gara-gara itu. Bapak Ibu Saudara, William Shakespeare mengatakan hal ini. Kita menggunakan waktu-waktu yang ada dengan ini semua. Makanya Rasul Paulus mengatakan satu hal yang sangat penting sekali di dalam firman Tuhan, Efesus pasal 5. Dia bilang begini. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16. Gunakan waktu dengan baik. Gunakan waktu dengan tepat. Bapak Saudara, saya percaya Rasul Paulus tidak melarang kita untuk pakai teknologi, untuk pakai gadget. Tapi yang membuat salah itu adalah ketika kita membuang-buang waktu dengan hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Tuhan, tidak ada hubungannya dengan kehidupan pribadi yang bisa bertumbuh di hadapan Tuhan, bahkan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ataupun pelayanan. Hanya sekedar ingin menyenangkan aja apa yang kita mau, apa yang kita suka, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau bicara time is money, maka kita harus berpikir bagaimana Allah menggunakan waktu. Firman Tuhan di dalam Keluaran 20 yang paralel dengan Kejadian yang kita baca mengatakan begini. 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. 6 hari lamanya memang waktunya untuk bekerja keras. Membanting tulang. Kejar sesuatu yang produktif, yang menghasilkan. Walaupun itu pun harus dipikirkan ulang sampai sejauh mana. Berkaitan dengan kesehatan kita, dengan kesanggupan kita, dengan kebaikan kita, dengan keseimbangan antara kerja, pelayanan, dan keluarga. Itu harus semuanya dipikirkan. Tetapi 6 hari lamanya, bolehlah kita berpikir tentang diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita. Tapi di hari ke-7, Allah berhenti. Apa makna Allah berhenti? Ini bagian yang paralel dengan firman Tuhan yang tadi kita baca. 2 kali diulang di sana. Pada hari ke-7 itu, Ia, Allah, berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu ayat yang ketiga, pada hari itulah Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Kita sudah membahas itu selama waktu minggu pertama tentang penciptaan dari ayat 1 sampai ayat selanjutnya pasal 1, Bapak Ibu Saudara. Kata berhenti yang dipakai di sini kita tahu sebagai sabat. Kalau ayat yang kedua itu bukan akar katanya dipakai kata yisbot, tapi akar katanya adalah sama sabat. Apa arti sabat? Bapak Saudara, ada 2. Yang pertama artinya berhenti, to cease, berhenti. Apa artinya berhenti? Ya berhenti, stop, berhenti. Kita bisa tahu artinya sesederhana itu, berhenti. Nah, firman Tuhan yang menegaskan hal ini, boleh tolong? Ini hidup dan mati nih. Mungkin kita sudah perlu ganti kali ya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun. Saudara, bisa gak hari ke-7 hari Sabat itu kita tidak melakukan pekerjaan apapun? Hal ini sulit bagi para hamba Tuhan. Tapi Bapak Saudara, berhenti di sini adalah berhenti dari sesuatu yang menghasilkan keuntungan yang berkaitan dengan uang secara khusus. Walaupun bisa diperluas konteksnya, tapi secara khusus untuk mendapatkan keuntungan penghidupan. Seakan-akan Tuhan berkata, percaya padaku. Aku yang menciptakan seluruh isi dunia sehingga kamu bisa tinggali. Kenapa hari ke-7 aku tidak bisa pelihara? Jadi berhenti dari segala pekerjaan apapun.
Sama seperti aku berhenti. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki, perempuan, hambamu laki-laki, pembantu kita pun disuruh berhenti bekerja. Hambamu perempuan, bahkan hewan, di konteks zaman itu, masih menggunakan lembu, kambing, domba, keledai untuk bekerja, berhenti. Bahkan bukan orang Yahudi pun berhenti juga. Bisa gak Bapak Ibu Saudara? Tadi doa sama-sama, ada seorang rekan yang bilang, hari Minggu justru saya dapat banyak order untuk temani pelanggan. Tapi di sini dikatakan disuruh berhenti. Gimana caranya? Kalau penghidupannya hari Minggu. By the way Bapak Ibu, hari Sabat bagi orang Yahudi itu dimulai dari Jumat malam ke Sabtu malam, hari ke-7. Tapi kemudian maknanya bergeser, kita di hari Minggu, hari pertama dalam satu minggu. Itu ada sejarahnya, tapi bukan bagian kita untuk membahas di sini. Bapak Ibu Saudara perhatikan, Tuhan berhenti di hari ke-7 dan Tuhan bilang jangan melakukan pekerjaan apapun, berhenti di hari ke-7. Bagi saya, kalau kita mau memaknainya sesederhana itu, ya nggak apa-apa, tidak ada salahnya. Kalau Tuhan berhenti di hari ke-7, maka itu adalah polanya Tuhan, patronnya Tuhan. Dan kalau Tuhan mengatakan berhenti di hari ke-7, lalu bagaimana kita harus meresponinya? Sesimpel itu. Maka saya pikir kita harus mengikuti teladan Allah, bukan? Bapak Saudara bisa gak begitu? Ketika Tuhan menunjukkan polanya, hari ke-7 dia berhenti. Di hari Sabat itu dia berhenti. Maka kita juga berhenti. Nah Bapak Saudara, kalau polanya Tuhan, maka kita harus ikuti teladannya. Jadi saya setuju kali ini dengan Nike. Just do it. Ya berhenti di hari ke-7, gak ada alasan. Gak perlu dipertanyakan. Berhenti di hari ke-7. Ini hari khusus, hari yang diberkati Tuhan. Ada bagian firman Tuhan mengatakan, ingat dan kuduskanlah. Bukan hanya ingat, oh ya hari ke-7 saya berhenti. Tapi kuduskanlah. Kuduskan itu artinya pisahkanlah. Itu hari yang spesial. Di mana Tuhan berhenti dan memberkatinya. Bapak Saudara, tapi juga jangan akhirnya kita menjadi orang yang ekstrim. Kalau tadi dikatakan jangan melakukan pekerjaan apapun. Apakah itu artinya ya udah kita tidur aja. Kita nggak usah ngapa-ngapain. Karena ada satu rekan hamba Tuhan waktu di Pluit dia cerita begini. Dia sedang studi teologi di Swiss. Lalu kemudian ada rekannya orang Yahudi. Orang Yahudi itu sangat ekstrim. Setiap hari Sabat, secara literal hari ke-7, dia undang rekan saya ini untuk datang ke rumahnya. Ajak ngopi. Tapi Bapak Ibu Saudara ternyata ada udang di balik bakwan. Dia undang rekan saya ini bisa minum kopi bareng karena dia dilarang pencet coffee maker. Sampai se-ekstrim begitu. Bagi orang Yahudi, ada 613 aturan yang tidak boleh dilanggar di hari Sabat. Itu aturan bakunya. Tapi kemudian dijabarkan lagi menjadi ribuan aturan. Gak boleh melangkah sampai berapa langkah. Makanya kan di dalam perjanjian baru kita membaca bagaimana murid-murid Yesus ketika memetik gandum. Itu katanya melanggar hari Sabat. Bahkan ada penafsir yang mengatakan itu murid-murid mencuri. Padahal di dalam perjanjian lama dikatakan begini. Kalau engkau menuai hasil ladangmu, maka biarlah engkau sengaja meninggalkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Tapi para rabi Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi membuat segala sesuatunya kompleks. Hari Sabat itu bukan lagi hari berhenti yang secara makna dari Tuhan yang Tuhan inginkan. Tapi dibuat begitu perintilannya, akhirnya Sabat bukan lagi menjadi hari yang menyenangkan, hari yang diberkati, tapi hari yang sangat berat. Mereka gak bisa ngapa-ngapain. Bukan begitu artinya. Yesus di dalam perjanjian baru, dia mengajar di hari Sabat. Seperti kita hari ini. Yesus menyembuhkan orang. Yesus membiarkan murid-murid memetik gandum. Bapak Saudara, jadi lakukan saja.
bagi saudara yang lahir di zaman Y, generasi Y generation, kadang-kadang nggak bisa kalau dikasih tahu gimana caranya, lakukan saja. Saya perlu alasan. Bapak saudara, waktu kecil saya seringkali gelisah dengan pertanyaan anak saya. Kenapa? Bapak saudara begitu gak? Ketika bilang sama anak-anak, jangan atau lakukan ini, anak-anak bisa tanya, kenapa? Mengapa? Kita jadi Y generation semua anak-anak kita ya. Kita perlu alasan. Kenapa? Karena saya pikir ada beberapa firman Tuhan, cukup banyak malah firman Tuhan yang Tuhan instruksikan, Tuhan kasih perintahnya. Dia tidak jelaskan apa-apa. Kepada nabinya bahkan, dia tidak jelaskan apa-apa. Lakukan saja. Tapi kita ingin selalu tahu alasan di baliknya dan apa yang akan terjadi di masa depan. Apa kebaikan bagi saya kalau saya melakukannya? Kenapa kita harus paksa Tuhan untuk kasih penjelasan ke saya? Kalau orang pendidikan pasti gak setuju nih. Tapi kalau Tuhan katakan, kenapa kita perlu tahu alasannya sementara kita tahu sifat Tuhan? Dia maha tahu. Tuhan sudah ada di hari esok. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Jadi kenapa kita harus pertanyakan? Ada beberapa hal yang Tuhan jelaskan, ada beberapa hal yang Tuhan tidak jelaskan. Ketika firman Tuhan disampaikan kepada para pembaca mula-mula, Kejadian 2 ayat 1-3, seandainya itu belum ada keluaran, seandainya itu belum ada perjanjian baru, maka firman Tuhan ini harus dilakukan tanpa ada penjelasan. Bapak Ibu setuju, boleh gak setuju sama saya. Tapi saya merasa setelah bergumul, iya Tuhan mau sampaikan ini melalui saya, udah saya sampaikan aja hari ini. Just do it, tanpa perlu mempertanyakan. Kalau Tuhan katakan, boleh tolong? Ya. Hanya karena Tuhan mengatakannya, maka lakukan. Lakukan saja. Tapi saya juga gak mau terlalu ekstrim begini Bapak Saudara ya. Kita sudah punya firman Tuhan yang lengkap. Prinsipnya adalah Alkitab menafsirkan bagian Alkitab lainnya. Jadi bacalah Alkitab dengan utuh. Supaya kita tidak jadi orang-orang yang ekstrim Bapak Ibu Saudara. Karena kalau tidak ada penjelasan di bagian itu, mungkin di bagian lain ada penjelasannya. Tapi kalau tidak ada penjelasan apapun, ya udah tetap lakukan. Bagi saya prinsipnya ada di Ulangan 29 ayat 29 Bapak Ibu Saudara, kalau punya kesempatan atau boleh baca sekarang Ulangan 29 itu mengatakan begini. Semua yang manusia perlu tahu, Tuhan sudah beritahu melalui firman-Nya. Tapi ada bagian yang Tuhan tidak beritahu, ya sudah gak apa-apa. Itu misterinya Tuhan. Kalau kita tahu semuanya, kita maha tahu. Kita tidak perlu lagi Tuhan. Nah Bapak Saudara, arti dari sabat yang kedua adalah untuk beristirahat, to rest. Tadi yang pertama berhenti, yang kedua untuk beristirahat. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Tapi hari ketujuh, di dalam Ulangan 5, bagian yang paralel dengan kitab Keluaran ketika membicarakan tentang hari sabat. Hari ketujuh adalah hari sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki, dan seterusnya, sampai kemudian dikatakan begini, supaya hambamu laki-laki atau perempuan beristirahat seperti engkau juga. Bapak Saudara, hari sabat bukan hanya kita diminta oleh Tuhan untuk berhenti, tapi kita juga diminta untuk beristirahat. Mesin aja bisa rusak Bapak Saudara ya. Handphone kita aja ada tenggang waktunya. Kalau ada Bapak Saudara yang punya handphone sudah 10 tahun atau masih pakai Nokia pisang, saya mau kasih hadiah. Tapi semuanya ada waktu pemakaiannya. Walaupun sekarang diciptakan ada mesin-mesin yang terus bisa bekerja gitu ya. Sampai nanti katanya kiamat. Tapi kita tahu segala sesuatunya ada usia pakainya. Apalagi tubuh kita yang kita tahu semakin tambah usia. Waktu kecil ke anak ke dewasa muda itu kita semakin produktif, semakin kuat. Semakin semakin bersemangat. Tapi setelah saya masuk usia 45 itu mulai gampang capek. Dikit-dikit ada sakit ini, sakit itu. Saya belum sih. Tapi udah mulai berasa.
Nggak bisa lagi khotbah, kalau dulu di Pluit khotbah 4 kali 1 minggu. Sekarang khotbah 2 kali aja rasanya udah capek, suara udah habis. Semua ada waktunya. Kalau kita baca kitab pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Apalagi tubuh kita. Semua perlu istirahat. Bukan hanya kita, orang lain perlu istirahat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bos-bos yang terus paksa supaya karyawannya kerja, bertobatlah ya. Harus punya waktu istirahat. Itu perintah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang, kalau masih tidak puas dengan just do it, maka kita bolehlah memikirkan alasan-alasannya beberapa hal. Bapak Ibu Saudara, berhubungan dengan berhenti dan beristirahat, sekarang ini lagi populer dengan istilah ini nih, overwork. Bekerja berlebihan, seperti itu dari masa lalu, cuma sekarang lebih dipopulerin aja. Lalu kemudian di kantor, di tempat kerja, atau di sekolah, atau di rumah sakit, atau dimanapun Bapak Ibu Saudara, ada istilah yang juga populer yang namanya begini, mental health. Di TikTok, di Instagram itu banyak dibahas sekarang ya, tentang isu kesehatan mental Bapak Ibu Saudara. Terlalu banyak bekerja, tidak berhenti, tidak beristirahat, maka yang ada kena mental health, kesehatan mentalnya terganggu. Itu di situ kecil saya nggak kelihatan apa aja itu ya. Contohnya beberapa, ada yang kena stres, ada yang kena kecemasan, depresi, burnout. Burnout itu apa bahasa Indonesianya ya? Bosen, kelelahan, muak dengan kerjaan pokoknya, sampai tidak bisa lagi produktif. Lalu kemudian mungkin akhirnya mengalami abuse, entah itu karena dia merasa di abuse pada orang gak abuse dia. Macam-macam Bapak Ibu Saudara. Kita sekarang dibombardir dengan mental health issues. Tapi di satu sisi, kalau kita tetap tidak beristirahat dan tidak berhenti, ya kita sendiri yang menjerumuskan diri kita untuk kena mental health issues ini. Tapi sekarang saya pikir-pikir ya, kalau ketika ngomong hal ini semuanya kayaknya harus hati-hati, harus dibalance. Kalau enggak nanti kita bisa masuk ke kantor, kita masih karyawan atau kita penanggung jawab perusahaan, kita bilang sama atasan kita, sorry, ini harinya saya istirahat. Kita pakai alasan-alasan yang manipulatif untuk sebenarnya membuat diri kita lebih enak aja. Jadi kita harus berhati-hati semua dengan hal ini. Bapak Ibu Saudara, overwork. Tidak berhenti, tidak beristirahat. Semua yang namanya over ya gak bagus. Kenapa kolesterol datang? Kenapa gula darah naik? Selain keturunan. Pasti karena yang over-over makanannya. Demikian juga dengan overtraining. Olahraga yang terlalu over. Semuanya pasti tidak baik. Value-nya orang itu ketika dia bekerja keras, melupakan waktu, melupakan keluarga, melupakan kesehatan. Apa sih sebenarnya? Time is money itu value-nya apa sih sebenarnya? Kalau secara negatif. Bapak Saudara, bukankah itu semua value yang ada di dalam dunia ini? It's all about me. Supaya dengan tubuh yang saya latih, olahraga setiap hari, orang akan kagum dengan saya. Supaya ketika perusahaan saya sukses, berhasil, karyawan juga diuntungkan, orang look up, memandang saya. Supaya ketika saya dalam pelayanan, mati-matian, gereja tambah banyak, tambah besar, jumlahnya banyak, gedungnya makin bagus. Kalau gak sehat, gawat juga kita para hamba Tuhan. Itu menjadi kebanggaan. Itu nilai-nilai dunia. Belum tentu Tuhan mau yang itu. Bapak Saudara, kita harus sangat berhati-hati. Bagi orang Yahudi, orang Israel bilang begini, menjalankan Sabat berarti mengalihkan perhatian dari diri sendiri dan kebutuhan hidup sehari-hari. Menjalankan Sabat menawarkan kesempatan untuk menata ulang hidup dengan cara melihatnya dari sudut pandang Allah. Saudara, 6 hari kita bekerja, ataupun mungkin kita tidak terlalu sibuk bekerja. Bukankah segala nilai dunia itu
menyerang masuk ke dalam pikiran kita yang kemudian mengkristal dalam hati kita. Dan secara sadar maupun tidak sadar, itu membuat kita menjauh dari nilai-nilai yang kita bisa pegang, kita dapatkan, kita pahami di hari Sabat seperti ini. Ketika kita beribadah. Jadi betapa pentingnya kita untuk dikalibrasi ulang. Ditata ulang lagi hidupnya. Mendapatkan firman Tuhan yang menegur kita. Yang membuat kita tersadar, wah ternyata nilai-nilai yang gua pegang tentang kerja keras, tentang keuntungan, tentang tubuh, tentang makanan, tentang apapun juga tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu makna hari Sabat. Nah Bapak Saudara, sebenarnya kalau ke dalam zaman kita sekarang, zaman perjanjian baru, zaman menantikan kedatangan Yesus kedua kali, hari Sabat itu bukan tentang hari ketujuh, bukan tentang hari Minggu. Cuma karena secara internasional kita sudah terima bahwa hari Minggu adalah hari kita beribadah, menjadi Sabat kita. Maka kita secara kolektif menerima itu dan menikmati. Kita bisa aja bikin hari Sabat hari Rabu, cuma gak ada orang di hari Rabu. Sekalian nyindir, karena hari Rabu kebaktian doa sepi, Bapak Ibu Saudara. Bisa aja bikin di hari Selasa atau hari Jumat. Tapi kan cuma kita sendiri. Kecuali kita adalah orang yang luar biasa powerful, bisa mempengaruhi orang banyak datang di hari Jumat menjadi Sabat kita. Tapi ngapain kita susah-susah? Tuhan udah sediakan hari Minggu, ya udahlah kita kumpul di hari Minggu. Untuk beristirahat bersama, untuk berhenti bersama, dan bukan sekedar itu doang. Di hari Minggu itu, hari inilah, hari Sabat. Kita datang lagi kepada Tuhan. Kita dibalikin lagi kepada Tuhan. Kita ditarik kembali nilai-nilai yang sudah jauh dari Tuhan, kepada Tuhan kembali. Di hari Minggu itu kita merefleksikan siapa Tuhan yang dari hari pertama sampai hari ke-6 itu menyediakan segala sesuatu untuk kita. Menciptakannya bagi kemuliaan namanya. Di hari Minggu itu, di hari Sabat itu, kita kemudian diajak untuk memprioritaskan ulang. Apa sih yang paling penting dalam hidup kita? Apa yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Keluarga? Suami? Istri? Anak-anak? Pekerjaan, pelayanan? Atau Tuhan? Suami istri bisa menyakiti. Anak-anak bisa menyakiti. Orang tua bisa menyakiti. Apakah Tuhan yang paling penting? Apakah Tuhan yang menjadi prioritas kita paling utama? Kadang-kadang saya bergumul juga ya. Saya hari Sabatnya, hari off-nya, hari Senin. Sementara istri kerja pagi sampai malam, anak-anak sekolah pagi sampai sore. Saya sendiri. Kadang-kadang tuh ketika sudah hari Sabtu ketemu kumpul gitu ya. Saya pagi mau saat teduh, kadang-kadang saya mikir. Kalau saya saat teduh, saya gak temani istri, saya gak temani anak-anak. Karena mereka udah bangun biasanya pagi-pagi. Tapi memprioritaskan Tuhan itu mutlak. Tidak bisa ditawar-tawar. Saya ekstrim, nah tergantung perspektif dari mana Bapak Ibu Saudara. Karena ketika saya tidak mencari Tuhan di pagi-pagi, satu hari itu pasti saya responsnya terhadap istri, terhadap anak-anak, lebih kacau biasanya. Dan gampang sekali terkena emosinya Bapak Ibu Saudara. Hari Minggu, Tuhan sediakan satu hari dalam satu minggu. Kenapa tidak? Menata ulang hidup kita kembali. Hari Minggu, hari Sabat, secara teologis, kita diajak untuk refleksi, prioritaskan kembali, dikalibrasi ulang untuk mengingat dan mengakui bahwa Tuhan di dalam sejarah dunia, sejarah adanya bumi, sejarah di dalam hidup kita, hari 1 sampai hari ke-6, menciptakan dunia ini. Sehingga kita bisa hidup di dalamnya. Dan selama kita hidup itu, di hari Sabat pun Tuhan pelihara kita. Hari Sabat juga membawa kita
untuk merefleksikan bagian firman Tuhan ini. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Saudara, bagi orang Israel, mereka tahu peristiwa ini. Bagi kita seharusnya juga bisa memaknai arti dari firman Tuhan ini. Bapak saudara, bukankah hidup kita sebelum percaya kepada Yesus, hidup di dalam perbudakan dosa, bukan Mesir, tapi dosa. Kita tidak punya hak untuk menjadi anak Tuhan. Kita dibelenggu, kita tidak bisa punya pilihan untuk hidup terbebas dari dosa, menyenangkan Tuhan. Ikuti keinginan daging sendiri. Ikuti keinginan daging orang lain, bukan yang Tuhan mau. Kita dibelenggu begitu kuatnya, kita tidak sanggup melepaskan diri kita. Hanya ketika Yesus yang kelihatannya lemah, tapi disitulah kekuatannya Tuhan. Seperti Paulus katakan 1 Korintus 1. Apa yang dianggap lemah oleh dunia, itu adalah kekuatan Allah. Bagaimana mungkin Bapa yang maha kuasa itu cukup dengan firman-Nya mengatakan engkau bebas dari dosa. Tapi karena Dia Allah yang adil, maka Dia harus utus anak kesayangannya satu-satunya dengan lengan yang teracung. Melalui karya Kristus kita ditebus dan menjadi anak-anak Tuhan yang tadinya adalah anak-anak iblis. Bapak saudara, bagaimana kita tidak mengingat, merefleksikan kembali. Bapak saudara, kita adalah makhluk-makhluk kebiasaan. Kita membangun kebiasaan kita setiap hari. Dan bukankah baik kalau setiap minggu kita membangun kebiasaan kita, beribadah kepada Tuhan, mengingat karya Tuhan dalam hidup kita. Bapak saudara, hari Minggu, hari pertama, kita peringati juga sebagai Tuhan Yesus yang bangkit, mengalahkan kuasa maut, penebusan Allah. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dari 3 poin ini, kata apa yang terus diulang? Artinya, ketika kita merayakan Sabat, maka semuanya itu tentang Allah. Saya mau tambahkan begini Bapak Saudara. Hari Sabat adalah hari untuk melihat semuanya tentang Allah. Tapi apakah itu cukup? Ini kegelisahan hati saya Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan dan beberapa bagian penafsir mengatakan begini. Hari Sabat adalah memang hari beribadah kepada Tuhan. Tapi juga hari berkumpul dengan keluarga di dalam penyembahan kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa yang penting yang ketiga adalah hari Sabat adalah hari untuk melayani Tuhan. Pertanyaan saya untuk Bapak Ibu Saudara, apakah sudah melayani Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara kita layani Tuhan. Karena kalau kita cuma duduk, datang, beribadah kepada Tuhan hari Minggu. Coba pikiran, apa bedanya dengan bioskop? Kalau di bioskop kita bayar tiket. Kalau di gereja kita datang, nggak bayar tiket sih, cuma kasih persembahan ya. Tapi gereja ini membutuhkan orang-orang untuk melayani. Tapi itu alasan yang bukan alasan utama. Karena di hari Sabat, Yesus menyembuhkan orang. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus mengajar. Bapak Saudara, ada 400 sampai 500 orang di tempat ini yang setiap minggu datang beribadah. Itu belum terhitung anak-anak, remaja. Perlu orang-orang untuk melayani. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingatkan kita di hari Sabat, hari beribadah. Dengan juga melayani Tuhan. Alasan lainnya, kalau bukan alasan teologis. Bapak Saudara, bagaimana kita bisa bertumbuh kalau cuma terima
terima, tapi tidak pernah praktekkan. Tapi Pak, saya praktekkan kok di tempat kerja saya, di keluarga saya. Kenapa tidak di rumah Tuhan? Kenapa tidak di tempat di mana kita mendapatkan keuntungan dari berkat firman Tuhan? Gereja ini tidak akan kemana-mana Bapak Ibu. Kalau kita semua adalah penonton. Tapi mari kita bahu-membahu, bergandeng tangan, melayani Tuhan. Bukan supaya gereja ini bertambah besar, tapi supaya setiap kita di dalamnya makin cinta Tuhan, makin kenal diri. Orang-orang di dalamnya berakar kuat lewat firman Tuhan yang diaplikasikan di hari Sabat. Saya bilang dengan teman-teman remaja pemuda, saya pengen satu kali remaja pemuda datang hari Minggu beribadah, itu bukan dari jam 7:30 sampai jam 10 atau jam 10 sampai 11:30, tapi dari jam 7:30 sampai 11:30. Saya sudah mengalami sendiri ketika anak-anak muda mencintai rumah Tuhan, gereja itu bertumbuh. Bukan secara angka sama Tuhan tambahkan, gampang bagi Tuhan. Kalau dia lihat SDM-nya, orang-orang di dalamnya sudah punya kedewasaan rohani dengan beribadah dan melayani Tuhan, Tuhan tambahin, gampang. Bapak Saudara, Tuhan katakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Bagian firman Tuhan yang kita sudah sering dengar, kita sudah sering baca, biarlah mengingatkan kita. Saya kadang-kadang pikir, waktu-waktu seperti inilah kita itu datang ke dalam rumah Tuhan. Tahu apakah tepat kalau menggunakan analogi bahwa waktu seperti inilah bengkel kita. Kita seminggu pasti ada yang rusak, perlu datang ke bengkel untuk di-tune up, untuk diservis lagi supaya bisa berfungsi sebagaimana benarnya. Walaupun kurang tepat secara menyeluruh Bapak Saudara. Tapi biarlah ibadah itu membuat kita menjadi manusia sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Saudara, biar gairah kita untuk menikmati Sabat di dalam ibadah dan melayani Tuhan semakin bertambah setelah dengarkan firman Tuhan ini. Itulah kenapa hari Minggu, hari Sabat, atau dulu hari Sabtu itu diberkati oleh Tuhan. Karena disitulah memang Tuhan memberikan berkat terbesarnya bagi kita. Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini yang kami boleh sama-sama masih boleh berkumpul. Ada orang-orang di luar sana yang karena kesehatan mereka terbatas hanya bisa melihat dari YouTube atau dari Zoom. Ada di negara-negara luar yang pemerintahnya melarang sama sekali, sehingga mereka tidak bisa berkumpul. Mereka harus sembunyi-sembunyi kumpul. Tuhan, kami masih dengan bebas, dengan leluasa. Walaupun mungkin kami menilai ada hal-hal yang kurang di dalam ibadah kami. Tapi Tuhan, betapa kami adalah orang-orang yang patut berterima kasih. Karena kebaikan Tuhan, Engkau panggil kami ke dalam rumah Tuhan. Tolong kami untuk tidak beribadah dengan cara yang salah. Tolong kami untuk persiapkan diri dengan baik, menyambut hari Sabat, hari kudus Tuhan. Dengan baik, tidur dengan cukup. Arahkan hati dan pikiran kami menyambut hari Sabat itu dengan sukacita. Biarkan diri kami juga Tuhan didorong oleh kehendak Allah dan didorong oleh kekuasaan Tuhan sehingga kami mau taat, memberi diri untuk melayani Tuhan di hari Sabat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu dari hari pertama hingga hari ke-6. Kami bisa bekerja, kami bisa produktif, memelihara hidup kami di dalam kasih sayang Tuhan. Dan biarlah puncaknya di hari Sabat, kami mengekspresikan rasa syukur kami kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap kami di dalam gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.